Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita semuanya ya. Kali ini kita akan coba mereaksi sesuatu yang viral yang ada di masyarakat. Dan ini sudah viral juga. Bahkan sampai dalam obrolan-obrolan itu bagaimana orang yang diduga kuat, ya bahkan sudah masuk pengadilan ya, korupsi yang nilainya ratusan triliun. Nah itu pasti pembaca juga tahu lah ya. Tapi hukumannya itu cuma sebentar. Sampai orang-orang kemudian dalam berbagai macam media itu menulis, aku mau dong dihukum segitu tapi dapat segitu gitu. Aku mau dong dihukum 6,5 tahun tapi dapatnya segitu. Itu adil, tentu itu ungkapan-ungkapan sarkasme ya, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kegalauan hati umumnya masyarakat. Kenapa kok sulit sekali untuk menegakkan keadilan gitu. Kalau Al-Quran Karim itu mengisyaratkan misalnya ya, kita ambil contoh misalnya di surah An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ini himbauan kepada hakim maupun himbauan kepada saksi yang menjadi saksi dalam sebuah kasus. Nah, apalagi kalau kemudian kita merujuk kepada praktek contoh yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya gini ya. Jadi di masa Nabi itu ada seorang bangsawan, yang tepatnya adalah seorang bangsawan wanita dari Bani Makhzumiyah yang ketangkep nyolong. Ya, karena nyolong itu kan kecil ya. Kecil ketangkep nyolong. Menurut aturan syariat, kalau yang mencuri ketangkep, maka terus kemudian hukumannya dipotong tangan. Maka terus kemudian suku itu, namanya suku Bani Makhzumiyah, akhirnya mengutus delegasi, ya orang lah, untuk semacam lobby. Yang di lobby itu adalah sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah, atau cucu angkat Rasulullah. Di mana kita tahu Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah itu punya anak putra namanya Usamah. Masih muda, itu termasuk kesayangan Nabi itu. Nabi sayang banget sama ini, maka kemudian masih muda pun sudah luar biasa prestasinya pembela terhadap Islam itu. Nah, di antara anggota suku Bani Makhzumiyah itu tahu kelemahan dalam tanda petik ya. Nabi itu sayang banget sama Usama. Kita bilang Usama aja lah, supaya nanti Usama menyampaikan ke Rasulullah. Supaya apa? Ini anggota suku kita ini jangan dihukum. Malu kita nanti seorang suku. Terus diapain? Ya dihukum tebusan kayak atau apa kayak, kira-kira begitu. Maka akhirnya terjadilah lobby itu. Nah, mungkin kalau sekarang disebutnya ya ada semacam Markus ya, maklar kasus. Nah, gitu ya. Maka disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian setelah mendengarkan pendekatan yang dilakukan oleh Usama, beliau langsung keluar menghadap para sahabat yang saat itu sedang berkumpul juga. Nabi kemudian bersabda panjang sekali. Yang intinya begini, kerusakan yang terjadi di generasi sebelum kita itu karena apa? Kalau ada orang kecil yang berbuat salah, kita hukum maksimal. Tapi sebaliknya kalau ada orang gede, maksudnya pembesar, maksudnya orang yang terhormat dalam sosial itu, berbuat salah, kita hukum yang acak-acak lah, minimal saja itu. Maka Nabi kemudian bersabda, ini yang masyhur sekali itu, lau Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu. Untuk menutup penjelasannya itu, Nabi kemudian mengandaikan, seandainya, ini pengandaian ya, tidak fakta ya, seandainya Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan menghukumnya. Ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW untuk apa? Menegakkan keadilan. Meskipun itu tidak mudah, namun kita semua yang insya Allah masih memiliki semacam kejernihan berpikir, kejernihan hati nurani, hendaklah kita kawal ya masyarakat kita kawal para penegak keadilan ya, yang mereka mendapat amanah untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat itu, seyogianya mereka berpikir bahwa keputusan mereka itu menyangkut nasib seorang hamba Allah, dan itu tidak hanya di dunia, tapi pertanggungjawabannya sampai kelak nanti di akhirat. Semoga dengan terus kita berkontribusi menyuarakan ini, mudah-mudahan ke depan hukum akan semakin adil,
Hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, namun adil dan menjadi dambaan kita semuanya kalau itu tercipta dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.